Pemirsa, tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terhadap keuangan masih sangat rendah. Padahal pemahaman seputar pengelolaan keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan. Nah, bagaimanakah cara untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat di Indonesia? Bersama saya Chandra Dewi, kita simak selengkapnya dalam Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Menabung atau menyimpan uang di bank telah dilakukan masyarakat Indonesia sejak lama. Namun, tidak banyak masyarakat yang mengenal jasa keuangan selain perbankan. Paling tabungan sih ya, yang standar-standar aja. Kita perlu juga menyiapkan masa depan, perlu berpikir untuk masa depan juga. Sejauh ini sih udah ya, tapi belum banyak banget sih. Reksadana sih sebenarnya mulai kepikiran juga, cuma belum terlalu paham gimana-gimananya. Saya lebih cenderung ke properti sama tabungan sekolah. Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan OJK tahun 2014 menunjukkan hanya 21,84% dari penduduk Indonesia yang paham keuangan. Dan masyarakat yang paham keuangan ini lebih banyak memanfaatkan jasa perbankan. Padahal, masih ada beberapa lembaga jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan seperti asuransi, dana pensiun, dan pasar modal. Mana hasil dari survei itu menunjukkan bahwa UMKM, pengusaha mikro dan kecil itu termasuk komunitas yang hasil literasi atau melek keuangannya sangat rendah, begitu pula tingkat inklusinya atau penggunaannya. Sehingga dari hasil survei ini kita berniat untuk meningkatkan edukasi serta bagaimana agar supaya banyak melakukan produk atau inklusi menggunakan produk-produk lembaga keuangan. Kita menyikapi itu dengan hasil survei itu dengan menerbitkan strategi nasional literasi keuangan, semacam suatu blueprint yang menjadi guideline kita ke depan program apa saja yang dilakukan dari tahun ke tahun. Nah, itu terdiri atas 3 hal. Yang pertama adalah melakukan edukasi dan kampanye secara masif ya kepada komunitas-komunitas tersebut, dan tentu bekerja sama dengan berbagai pihak lembaga maupun penggerak yang menguasai edukasi. Dan kemudian yang kedua, kita juga memperbaiki dan menyusun infrastruktur. Jadi misalnya membuka contact center, kemudian mengoperasikan mobil-mobil literasi. Kemudian yang ketiga, program yang ketiga adalah menelaah dan menciptakan produk yang bisa mudah dijangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, layanan keuangan mikro itu adalah salah satu bentuk hasil dari output dari kajian kita untuk bisa menciptakan one stop shopping di lembaga keuangan, sehingga masyarakat yang berpenghasilan rendah juga bisa dengan mudah hanya datang ke satu tempat tetapi bisa memilih berbagai produk serta mendapatkan konsultasi keuangan. Pemirsa, rendahnya literasi keuangan di masyarakat Indonesia disebabkan oleh faktor edukasi yang masih rendah. Hanya 21% masyarakat Indonesia yang betul-betul paham akan pentingnya perencanaan keuangan. OJK akan menyelenggarakan pasar keuangan rakyat yang rencananya akan diselenggarakan di Kemayoran Expo dan diselenggarakan pada tanggal 20 dan 21 Desember selama 2 hari. Pasar keuangan rakyat ini adalah semua lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia akan menawarkan produk-produk mikro kepada masyarakat mikro. Jadi di sini tempat bertemunya lembaga keuangan dan masyarakat konsumen atau investor mikro, sehingga mereka bisa mendapatkan konsultasi tentang keuangan mikro maupun bertransaksi dengan produk dan layanan mikro. Pemirsa, peningkatan pemahaman terhadap keuangan diharapkan nantinya dapat membuat masyarakat lebih cerdas dalam mengelola keuangan keluarga yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh